Saya Niko Bekerjasku yang saya dari mahasiswa pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, khususnya untuk mata kuliah anak berkebutuhan khusus tinggi, jadi melakukan observasi di SLB Negeri 1 Singaraja untuk keperluan tugas ITS ujian tengah semester. Mungkin untuk SK tapi ada pengalaman tentang observasinya. Terus apa yang bisa saya bantu lagi? Oke, izin yang pertanyaan itu Pak. Riki berapa ke jumlah Mahasiswa? Iya, jumlah siswa. Jumlah siswa secara keseluruhan 145. 145 siswa yang Ya. keseluruhan. Ada di ini diklasifikasi Oke, terus SD 75 orang, SD ke 75 orang, SMP LB 45 orang, SMP LB ya 45, SMA LB 25 orang. Ya, LB 25 orang. ya. Riki mungkin ke jumlah tenaga pendidikan itu Tenaga kependidikan termasuk guru dan pegawai ada sekitar 35 orang. 35 orang. Berapa sih? Semuanya, semua sapa semuanya itu 42 orang. orang. Sekolah luar biasa Ya, yang juga pengen tahu ya. untuk proses pembelajaran, untuk strategi pembelajaran itu di setiap contohnya di Kering SD, tapi ke angin strategi pembelajaran untuk anak untuk SMP. Yang pasti strategi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena kami di sini siswa memiliki beberapa hambatan seperti seumpama tunanetra, hambatannya di penglihatan, ya kita menggunakan strategi selama karena dia tidak bisa melihat visual. Kalau ya, terus kalau tunarungu dia menggunakan hambatannya di pendengaran sama bicara, jadi kita lebih banyak pendekatan dengan gerak. Contoh, ya. Terus kalau tunagrahita, karena itu siswa yang berkebutuhan khusus yang memiliki IQ di bawah normal, di bawah 75 ininya, ya hanya memberikan contoh, sehingga siswa itu lebih aktif lagi. Untuk proses pembelajaran PJOK-nya ya lancar lebih Lancar karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Karena kita akan pembelajarannya di sini menyesuaikan, kita sesuai dengan keadaan siswa itu sendiri. Karena sekarang kan kurikulum merdeka, bagaimana kita membuka sistem pembelajaran harus menyesuaikan, berdiferensiasi. Ya, seperti itu. Berapa kali di pembelajaran PJOK-nya? PJOK 1 minggu 1 kali. Tetapi hari Jumat kita ada olahraga bersama, ya jalan santai atau senam. Mungkin hambatan api yang Pak alami dalam proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pasti kalau hambatan tuh karena kita di sini sudah pengalaman, saya rasa tidak ada hambatan. Karena kita menyesuaikan sesuai dengan adik tadi bicara itu berdiferensiasi, kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sama yang tadi saya bilang, yang tunarungu ya kita menyesuaikan, tunagrahita kita sesuaikan, tunanetra kita sesuaikan. Tapi untuk pembulian itu tadi Oh enggak, karena sini kita memiliki rasa kebersamaan dengan rasanya tinggi, sehingga tidak ada pembulian. Samping itu kita juga sering mensosialisasikan bahwa pembulian itu tidak baik dan tidak cocok untuk sesama siswa. Kurikulumnya sangkut kurikulum mereka. Ya, mereka tapi untuk pergantian menteri kita tahu. Maka nanti kurikulum nasional. Iya. Kita tahu. Untuk sekolahnya Diki full day tapi Full day. full school. 5 hari kerja. Ya. Oke, mungkin yang sampaikan ini Pak, untuk observasi awalnya. Iya. Mungkin untuk observasi selanjutnya nanti saya menunggu informasi dari sumber api.
Samsudin waktunya. Yang saya ucapkan terima kasih untuk Ada yang ditanya lagi? sejauh ini udah. Alhamdulillah. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Pak kan selaku instruktur seni fisiki untuk anak sekolah luar biasa di sini. Mungkin kesulitan apa yang Pak alami ketika mengajar di sini? Karena sih ya kayak ada dilihat itu kan kadang kalau menghandle kategori C kan di tunas saya kan ada praktik lah, agak susah lah dikasih tahu. Paling sulitannya itu dah butuh sabaran aja ya, untuk ngasih tahu. Mungkin Bapak punya strategi yang bisa digunakan untuk mengajar. Strateginya sih kalau anak-anak gini biasanya kita guru jangan terlalu ngasih tugas atau sesuatu tuh murni terlalu 100% benar kan. Kita harus mengikuti apa yang anak-anak mau, apa yang anak-anak suka. Dari itu kan bisa menambah semangat anak-anak itu kan biar ikut apa yang dia suka, itu yang kita kasih. Dan sebelum itu sapi wonten itu. Kenapa ya? Untuk kegiatan exercise dan itu. Tadi saya lihat ada sablon. Ya kalau saya kan ya yang dilukis gambar mewarnai. Kalau di sini kan banyak sablon, gambarnya Ada kita lihat ini. Jadi teman-teman banyak sekali di sini ada dan juga pengembangan bakat anak-anak kebutuhan khusus. Jadi mereka juga memiliki bakat masing-masing dan juga dapat dikembangkan untuk dapat menggunakan kehidupan mereka. Jadi Pak, terima kasih. Baik, sebelumnya aku mengapresiasi selamat siang ini semuanya dengan waktunya. Kan saya Edi Brata dan ini juga beberapa rekan saya dari jurusan pendidikan olahraga Fakultas Olahraga Selatan. Selaku saya kesini itu untuk melakukan observasi untuk memenuhi tugas mata UTS, mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Mungkin untuk luasnya nanti mungkin akan dilanjutkan. Saya juga kurang tahu menunggu terus memimpin. Sekarang diinformasikan untuk observasi awal mengenai bagaimana keadaan di SMP, terus strategi apa yang digunakan, model-modelnya apa, terus ekstrakurikuler dan juga pengembangan keunikan atau minat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita juga sudah dijelaskan lengkap juga sama Bapak Teddy Iniadi Ketua Kasih di SMP Surabaya. Ya, saya juga sempat tadi wawancarai Bapak yang mengajarkan si lukis di bawah, Pak Doni ya. Pak Doni juga sempat melihat di ruang Bapak juga. Sempat juga tadi mengecek di ruang musik, ternyata banyak ekstra ya mengembangkan minat bakat di SMP Singaraja ini, mengembangkan minat bakat khususnya di bidang vokasi ya. Sekarang izin saya untuk mewawancarai mengenai khususnya di kelas ya. Kebetulan untuk perkenalkan dulu, nama saya Widya, saya wali kelas di kelas 7A, jadi di SMP ya. Nah, kebetulan di sini kelasnya itu digabung untuk yang kelas saya ajar. Kelas 7 dan kelas 8 itu digabung satu kelas, ada 4 orang siswa. 2 kelas 7 dan 2 kelas 8. Untuk sehari-hari sih kalau dari segi materi pembelajaran, kita ngajarinnya hampir sama seperti pembelajaran pada umumnya, karena mereka kan tidak ada hambatan pada intelektualnya. Cuman dari segi kemampuannya memang disesuaikan. Misalnya matematikanya mereka walaupun diajarkan materi yang sama, misalnya tentang perkalian, penjumlahan, pengurangan, tapi kemampuannya mereka kan berbeda-beda. Ada yang
perkaliannya sudah sampai belasan mungkin, ada yang perkaliannya masih di dasar sekali. Kita sesuaikan sesuai pengembangannya, sesuai kemampuan anaknya. Terus metode pembelajarannya juga ada yang memang anaknya itu maksudnya diarahkan lewat omongan aja, lewat audio aja dia langsung paham. Ada yang memang harus praktek menggunakan alat bantu, jadi disesuaikan. Kalau dari apa ya, mungkin kalau dari apa ya, bakat minatnya kalian mau tanya juga ya. Kalau pengembangan diri untuk kelas A itu lebih banyak diarahkan ada massage, ada musik. Ya, tergantung sekarang minat anaknya itu lebih kemana. Karena kan kalau anak A itu cenderung bagus dia pendengarannya lebih peka dibanding anak-anak yang lain. Jadi biasanya mereka untuk alat musik itu lebih mudah pelajarannya. Jadi untuk vokal juga lebih bagus biasanya suaranya. Tapi ada juga emang namanya musik itu kan kadang juga bakat ya. Ada yang memang dia peka, ada yang mungkin sekedar bisa tapi nggak begitu bagus bakatnya. Ada yang memang minatnya dia lebih ke kayak massage, ya gitu kan ada juga. Di olahraga juga kan pasti diajarin ya. Nanti minatnya mereka mana yang lebih mau didalami